itu ada produknya. Setiap selesai mata kuliahnya ada produknya. Kemudian di sini itu tinggal mengkonfirmasi, ya, yang di produk-produk dihasilkan itu dikonfirmasi ke homestay-nya, kalau ini homestay ya, kalau misalnya yang lain juga yang lain. Kemudian sampai di sini itu kita sudah keluar produknya. Apa itu? Kemarin kita sepakat bahwa teman-teman hasil outputnya adalah bundling paket wisata. Tadi kan baru ngomong, belum ada yang hasilnya, ya kan? Nah ngomongnya ini harusnya kemarin. Nah sekarang itu sudah keluar bundlingnya. Apa? Ready-made. Ya ready-made. Tadi yang ngomong kebanyakan masih Tyler ya. Ready-made kenapa? Karena setelah ready-made itu terjadi ada harganya. Itu yang diupload di OTA. Jadi misalnya Kiai Manis kan, Kiai Manis itu bukan Kiai Manis satu harganya 150.000, bukan. Kiai Manis misalnya paket A dengan banding itu 150.000, tapi karena dia tidak melakukan kan dia namanya akomodasi, tetap nama istilahnya nama kamar itu jadi nama paket gitu. Itu ready-made, jadi si kapanpun saja di pesan ya itu keluarnya seperti itu. Ini supaya kita paham semua. Jadi nanti teman-teman, nah karena kita posisi sekarang belum terkonfirm, maka kemudian 3 bulan ke depan kita tugasnya itu bagaimana supaya yang pertama yang tadi sudah di checklist akan kita confirm lagi ke masing-masing homestay. Ya ada yang katanya tadi yang ceritain ada yang masih abul-abulan campur sama apa benang-benang kusut, betul ya? Ada yang campur sama kelontong-kelontong basah, gitu. Nah itu nanti bagaimana caranya ada zonasi di rumah itu tentunya, walaupun antara pemilik rumah dengan tamu homestay tetap harus berinteraksi karena itu bedanya homestay dengan hotel. Itu satu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ketika nanti sudah terkonfirmasi, kemudian tadi paketnya sudah ready-made-nya jadi, bisa jadi yang berpartisipasi adalah Bapak Ibu semua. Bisa kurang, bisa lebih. Lebih itu artinya apa? Tadi Bapak Ibu meriksanya di 4 ya, semua nomor 1, 1, 2, 3, 4. Making bed-nya sudah bagus ya. Kenapa? Karena mereka adalah peserta tamu. Jadi nggak usah ini. Tapi tahun ini kenapa nggak diadakan yang sama? Ya masa sama terus sih? Harapan kita apa? Harapan kita Pokja Homestay itu sebagai hak, mana nih yang teman-teman ya? Pokja Homestay itu sebagai hak. Ketika yang tahun lalu sudah belajar ini, dia mengajari teman-teman, bukan kita lagi yang ngajari. Paham maksud saya? Jadi kenapa nggak making bed lagi? Hari sudah yang 4 orang ini harusnya menjadi kadernya kami, disampaikan di rapat Pokja Homestay untuk diajarkan kepada teman-temannya. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya pengen silahkan belajar sama fasilitator, kalau enggak sama temannya sendiri. Kemarin tidak hanya kami yang ikut, banyak yang ikut, banyak nanti dikonfirmasi ke Pokja masing-masing. Jadi yang itu kemarin ya sudah, nah, ini sudah dimakanya orangnya harus beda, biar sama-sama mendapatkan ilmu yang bervariasi tetapi nanti penuh. Nah kemudian secara administrasi bagaimana tadi yang dijelaskan sama Bu Yanti tadi gimana nomor tamu KTP enggak itu harus tertib. Nah, kira-kira begitu. Kalau itu sudah oke, kita sambungkan, kita tinggal submit. Tugasnya para admin. Ya. Saya pastikan yang di 8 itu pastikan lagi adminnya siapa. Nanti akan kita latih tersendiri. Ya adminnya ya. Jadi kemarin kita sudah telepon-teleponan sama Traveloka. Kalau admin dilatih secara virtual gimana? Tidak apa-apa. Traveloka dari sana kita dari satu kan apa-apa. Nah seperti itu supaya apa? Supaya kita cepat prosesnya. Jadi 3 bulan ini depan, berarti kan ini apa ini? September, Oktober, November. Nanti insya Allah kalau bisa Desember, kalau ke Januari kita sudah online. Kan enak kan? Nah, yang Ponorogo nggak Ponorogo. Ponorogo baru 1 ya yang ikut. Nanti kalau misalnya dari pilot projectnya Ibu itu berhasil, saya yakin tambahnya melu. Terus artinya melu artinya itu udah kan gitu kan? Yang penting memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Jadi kita nggak, prinsipnya kan kita nggak ikut sendiri di situ. Kita berusaha berbagi. Kan pariwisata memang berbagi. Nah itu beberapa yang menjadi penekanan kami sekali lagi. Metodologi yang seperti inilah yang paling tidak mendekati yang kami inginkan. Itu dari teman-teman fasilitator. Kalau tahun depan, entah itu pemandu wisata, entah itu homestay, entah itu tata kelola, ayo kita begini. Ini yang model kayak workshop gitu. Ya, jadi setiap selesai produk nanti tidak konfirmasi di akhir. Ini namanya output. Nah, outcome-nya mana? Setelah output-nya jadi ada follow up lagi. Karena yang kita bicarakan tadi. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan?
Bapak Ibu, kalau sudah lapor semua? Sudah lapor semua ya? Saya pikir juga kemarin sudah kami itu. Ya, jadi nanti kan ini setelah saya tutup makan siang, habis makan siang nanti Pasol akan mengumumkan siapa kelompoknya. Kalau tadi kan kelompok ini, pakai ini kelompoknya. Apa orang malah kesulitan ya pakai ini? Ya makanya nanti kan misalnya Andri sama ya Makmur kan gitu loh, jadi cedek. Beneran jadi kan kok mentang-mentang orangnya. Ya nanti itu jenengan lah diatur aja. Mereka makan siang kan jenengan bisa ini kan seperti itu. Dan sebelum saya makin Bapak Ibu, kita punya motivasi, kita berkumpul, kita berusaha memajukan diri, meningkatkan kapasitas diri. Tentu saja kita perlu mengambil satu garis motivasi yang sama. Saya belajar dari orang-orang besar. Saya ceritakan kalau saya itu makan siang seperti ini, itu kelas menteri itu biasa Bapak. Itu sejak saya kecil. Walaupun saya orang biasa, tapi yang namanya hampir setiap minggu kami didudukkan bersama dengan para menteri, para pangdam, para jenderal itu hampir setiap hari. Nah, pelajaran yang kami petik apa? Bekerja, belajar, apapun motivasi kita, yang paling kuat adalah cinta, benar ya? Cinta. Cuman cintanya jangan cinta yang salah, nanti jadinya air mata mantan. Ya. Memang begitu kan Pak? Ini kan gitu. Nah, cintanya yang benar itu gimana? Jadi di dunia ini motivasi terbesar itu ada dua. Konon katanya begitu. Yang pertama adalah bagaimana seseorang itu mencintai Tuhan melalui religinya. Sehingga di beberapa periode di masa lalu kalau kita baca sejarah, maka ada yang namanya sampai perang Salib, perang Badar, perang apa itu kan demi agamanya. Benar ya? Yang kedua, apa Bapak Ibu? Perang kemerdekaan. Cinta kepada tanah airnya. Kalau saya mau ngambil motivasi yang pertama, pasti di antara kita banyak yang berbeda atau mungkin tidak persis sama kan, gitu kan. Dan mungkin juga nggak pas kalau saya, ini di sini kita mengambil motivasi yang satu. Maka kemudian kita pasti sepakat bahwa kita melakukan ini semua karena kita mencintai tanah air kita, tanah air Indonesia. Oleh karena itu sebelum kita tutup, mari kita menyanyikan sebuah lagu Bagimu Negeri. Kita berdiri, kita menyanyikan lagu bersama-sama. Mas Haji. Sikap semurnya ya. Dengan berakhirnya lagu ini, maka pelatihan kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.